Jadi kalau projo yang sesungguhnya ada di kita, saya bisa pastikan 85% pro Jokowi yang ada di seluruh Indonesia mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi Mas Habusan mau mengatakan 80% Ya. projo ini, anggota projo seluruh Indonesia ini Ya. justru mendukung Ganjar. Mendukung Ganjar sepenuhnya. Datanya apa? Ada datanya bagi kita. Kalau hanya untuk merek bisa aja. Kalau hanya untuk merek, yang kita perlukan manusianya. Apakah ada manusianya atau tidak? Apakah bergerak dari bawah atau tidak? Ya itu kan klaim dia aja. Saya hanya mau sampaikan satu lagi, Pak. Ini yang harus diingat oleh banyak orang dan harus diketahui oleh banyak orang. Waktu pengangkatan menteri tahun 2019, ini harus diketahui. Saya punya data, saya punya bukti dan punya keterangan. Budi Ari waktu itu, pemimpin projo yang ada sekarang, yang projo itu, datang kepada Pak Gunawan untuk mengemis-ngemis supaya nelponin Pak Jokowi. Ini harus diingat Pak Jokowi juga. Minta jabatan? Minta jabatan. Oh iya. Katanya dulu ada rencana untuk membubarkan diri Ya. gitu? Itu salah satu ancaman. Oh. Ini yang harus diketahui oleh banyak orang bahwa satu, Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, tanggal 14 Oktober 2023 ada organ relawan, Projo namanya, itu mendeklarasikan dirinya mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Tapi sebetulnya kalau kita telisik berita-berita sebelumnya, ada Projo yang lain, Projo Ganjar, itu sudah dengan jelas mendukung Ganjar Pranowo. Ada apa dengan Projo? Nah, untuk itu saya mengundang Ketua Umum Projo Ganjar, ini sahabat saya, Mas Habusan Situmorang, untuk hadir di studio Kanal Anak Bangsa untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan Projo ini sehingga bisa terbelah seperti ini. Mas Habusan, terima kasih sudah datang. Tanggal 14 Oktober ada deklarasi Mas Budi Ari, panel baru, Sandoko dan sebagainya mendukung Prabowo Subianto. Nah, tapi sebetulnya ada gerakan ini, aksi yang lebih dahulu Ganjar ini didukung oleh Projo juga. siap. Nah, Betul. kebetulan ketuanya Mas Habusan. Siap. Apa yang terjadi dengan Projo ini? Ya, jadi mungkin kita setback ke belakang dulu bahwa Projo ini kan pro Jokowi yang kurang lebih didirikan akhir tahun 2013 untuk mau mendukung Bapak Jokowi sebagai calon presiden yang diusulkan oleh PDIP. Oke. Sampai dengan tahun 2019 periode kedua. Selanjutnya dalam perjalanannya dalam periode kedua ini ada pengarahan dari Budi Ari yang selaku ketua Projo. Pengarahan yang dia ciptakan sendiri, gaya-gaya orde lama lah. Gaya-gaya orde lama kesannya supaya diteriakin dari daerah untuk mendukung Prabowo. Semua rekan-rekan Projo yang pro Jokowi tidak setuju hal itu. Tidak setuju dan mereka menyatakan menolak. Menolak untuk mendukung Prabowo. Dan itu bisa saya sampaikan untuk Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. Itu menolak? Menolak. Sehingga kami bersepakat supaya suara ini satu dan kuat, sama halnya seperti Lidi, kalau bersatu dia kuat. Sehingga pada tanggal 27 September, kami mendeklarasikan diri semua pro Jokowi yang berpihak kepada kebenaran, yang berpihak kepada kepentingan bangsa, mendeklarasikan diri, menyatakan diri mundur dari Projo, pimpinan Budi Ari, dan mendukung sepenuhnya Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden tahun 2024. Tapi masih pakai nama Projo? Kami akan tetap memakai nama Projo. Kami tambahin Projo Ganjar. Artinya
kami tidak bisa melepaskan diri, artinya tidak serta-merta melepaskan diri dari projo ini seperti yang saya sampaikan tadi. Projo ini kan pro Jokowi, relawan-relawan Jokowi. Ini kita bersatu secara sungguh-sungguh mengorbankan waktu, mengorbankan materi untuk mensukseskan Bapak Jokowi sebagai presiden. Tapi Anda dikatakan seperti projo abal-abal katanya. Kalau disebutkan sebagai projo abal-abal, saya hanya mau kasih ilustrasi Pak Rudi. Organ yang besar itu tidak akan pernah mengusik organ yang kecil. Tapi organ yang kecil lah mengusik organ yang besar. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita dibilang projo abal-abal, mari kita buktikan. Buktikan apa? Semua DPC-DPC yang saya sebutkan itu tadi, itu ada di kita. Adapun yang sekarang, yang disebut dengan projo adalah projo yang bentukan kemudian. Yang dibentuk setelah orang-orang kita ini keluar, mengundurkan diri, mereka bentuk projo, mereka hire itu orang-orang yang notabene kemungkinan besar adalah dari relawannya 08 yang sejak dahulu mendukung Prabowo. Itu yang di-hire. Jadi kalau projo yang sesungguhnya ada di kita, saya bisa pastikan 85% projo pro Jokowi yang ada di seluruh Indonesia mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Jadi Mas Habusan mau mengatakan 80% projo ini, anggota projo seluruh Indonesia ini justru mendukung Ganjar? Mendukung Ganjar sepenuhnya. Datanya apa? Ada datanya bagi kita. Artinya adalah, contoh misalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk Jawa Timur, 27 DPC itu mendukung kita. Mendukung Ganjar Pranowo. Jawa Tengah, di atas 25 DPC, mendukung Ganjar Pranowo. Demikian juga daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten. DKI juga sedemikian. Itu mendukung Ganjar. Jadi kalau seandainya dibilang ada projo abal-abal atau projo palsu, yang saya khawatirkan mereka menyebut dirinya jadi projo abal-abal atau projo palsu. Kalau yang kita... Tapi dulu saya pernah baca, Mas Habusan mengatakan bahwa projo yang dipimpin Budi Ari dan beberapa teman yang lain itu adalah projo dengan gerbong kosong. Maksudnya apa ini? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, 85% adalah anggota projo ikut bersama dengan kita mendeklarasikan diri jadi projo Ganjar yang mendukung sepenuhnya Bapak Ganjar Pranowo. Kalau klaim kemarin tanggal 14 itu dikatakan oleh salah satu elit dari projo pimpinan Pak Budi bahwa ada 34 DPD projo dan sebagainya itu benar adanya atau gimana klaimnya itu? Ya, kalau hanya untuk merek bisa aja. Kalau hanya untuk merek, yang kita perlukan manusianya. Apakah ada manusianya atau tidak? Apakah bergerak dari bawah atau tidak? Ya itu kan klaim dia aja. Tapi kalau yang sesungguhnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pro Jokowi yang didirikan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 itu ada pada projo Ganjar. Yang mendukung sepenuhnya Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden. Dan sekarang Pak Mahfud MD. Dan beserta wakilnya Bapak Mahfud MD. Ini kan pasangan yang baik, Pak. Ideal. Artinya begini, ini yang harus kita suarakan kepada masyarakat. Bahwa pemilu itu adalah untuk mencegah orang buruk berkuasa. Dalam kurung, orang jahat berkuasa. Ini Bapak Ganjar Pranowo, orang baik. Kita lihat dari sisi apapun, dari sisi keluarganya, dari sisi keahlian mereka, rekam jejaknya. Ini orang baik. Rakyat Indonesia jangan menyanyiakan ini. Pak Mas Habusan, saya masih tertarik dengan projo itu ya. Projo dulu yang saya kenal gitu tahun 2014, Pilpres 2019 itu kan secara terbuka dan terang benderang mendukung Pak Jokowi dan mengecam habis Prabowo Subianto. Nah, sekarang sikap mereka berbalik beberapa terutama yang Pak Budi Ari dan beberapa orang yang lain. Kira-kira kenapa ya? Apakah sikap ini lahir dari Pak Budi Ari sendiri dan kawan-kawan yang pro Pak Prabowo atau ada pengarang? Saya hanya mengatakan, Pak, artinya begini. Kalau tahun 2014 ada orang-orang tertentu yang bergabung dulu di projo, menghina, merendahkan habis-habisan Prabowo, dan sekarang mendukung Prabowo
untuk jadi calon presiden dan menyanjung-nyanjung. Saya nggak ngerti akal sehatnya di mana. Itu aja. Akal sehat itu. Kita manusia harus mempunyai akal sehat. Kita harus punya integritas. Kita harus punya prinsip. Jangan karena materi kita merendahkan diri kita. Materi itu besok lusa juga habis, Pak. Apa karena pertimbangan materi kira-kira? Ya bisa aja, Pak. Bisa aja karena pertimbangan materi. Kalau kita lihat begitunya. Artinya apa? Contoh sekarang gini. Saya maki-maki sekarang Pak Rudi. Besok lusa saya sanjung-sanjung Pak Rudi. Kan Pak Rudi juga pasti menilai saya adalah orang yang tidak punya moral, orang yang tidak punya etika. Kan saya rasa sedemikian Pak Rudi. Atau mungkin bisa juga nggak ada peluang itu karena diarahkan gitu? Bisa aja karena diarahkan tertentu. Bisa aja Pak. Ya itu diarahkan itu tetap kan dia tidak punya etika, dia tidak punya moral. Apapun pengarahannya kecuali mungkin Pak Rudi ya. Nabi yang mengarahkan. Nabi yang mengarahkan kita untuk melakukan itu. Tentu hal itu hal yang baik. Tapi kalau hanya orang biasa mengarahkan kita karena sesuatu hal, ini kan tentu pertimbangan. Tentu pertimbangan yang harus dipikirkan oleh setiap orang. Makanya seperti yang saya bilang tadi. Untuk masyarakat Indonesia ini calon presiden kita ini yang terbaik. Jangan kita sia-siakan. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Artinya gini, untuk Mas Hapusan bisa meyakinkan ya bahwa Projo Ganjar ini anggota-anggotanya jauh lebih real dan lebih banyak dibandingkan Projonya Budiari, gitu. Saya pastikan bahwa anggota Pro Jokowi yang berdiri sejak tahun 2013 sampai dengan 2019, saya pastikan itu ada di belakang dan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu saya pastikan. Oke. Projo itu pro Jokowi. Nah, kalau ternyata dalam perkembangan politik yang paling update sekarang ini ada kesan bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo. Nah, itu mungkin tidak secara letterlek disampaikan ke publik, tapi bisa kita lihat dari indikasi anaknya misalkan jadi cawapresnya Prabowo. Bagaimana sikap Mas Hapusan? Ini mungkin harus kita sadarin Pak ya. Informasi yang beredar pun saat ini sangat menguras pikiran kita. Ada hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Bagaimana misalnya hal itu bisa terjadi, Pak? Saya hanya mau katakan Pak Rudi, waktu kami deklarasi tanggal 27 September, dengan secara jelas kami katakan dalam surat deklarasi kami, akan tetap setia kepada Bapak Jokowi dan menjaga nama baik harkat Bapak Jokowi beserta keluarganya. Tapi apabila memang pilihannya adalah berbeda, misalnya Pak Gibran ditarik-tarik atau disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo, apa boleh buat? Rakyat akan menentukan. Percayalah, rakyat akan memilih yang terbaik. Artinya Projo Ganjar tetap kekeh. Projo Ganjar tetap mendukung Ganjar. Ini pilihan yang baik. Projo Ganjar tidak akan pernah mau berubah. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemilihan itu adalah untuk mencegah orang buruk atau dalam kurung orang jahat untuk berkuasa. Di Republik ini, apa yang sudah dicapai oleh Bapak Jokowi selama kurang lebih 9 tahun adalah hal-hal yang baik. Tentu ini harus dilanjutkan oleh Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Khususnya mungkin pembangunan IKN. Apakah dapat dipastikan orang lain bisa melanjutkan itu? Tapi kalau mungkin misalkan Gibran jadi cawapres di situ, apakah tetap lebih meyakinkan bahwa legasi Jokowi akan dilanjutkan? Kalau menurut emas saya tidak. Ini yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi atau orang-orangnya lah. Hanya Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dapat melanjutkan pembangunan IKN. Karena apa? Ini untuk kepentingan bangsa. Yang saya khawatirkan mereka ini tidak memikirkan kepentingan bangsa, tapi kepentingan mereka pribadi. Pragmatis mereka. Pragmatis. Ini yang harus kita cegah. Iya. Bangsa ini kan harus maju. Ini ya kita sebagai pendukung Jokowi memang agak nyesek kalau ini terjadi gitu ya. Tapi apapun terjadi, dukungan kepada seorang tokoh seperti Mas Ganjar dan Pak Mahfud tidak boleh berhenti. Gitu. Justru semakin kuat kita mendorong itu. Nah, ini menjadi refleksi kita ternyata memang kita tidak bisa mendukung 100% pada sosok individu gitu ya. Bahwa harus ada ruang-ruang yang harus kita jaga sehingga tidak lagi
kita seolah-olah kena prank ini selama 9 tahun. Tapi apapun terjadi, itu terjadilah. Nah, kita kembali ke Projo Ganjar ini. Ya. Menyingkapi update informasi politik yang sekarang berkembang ini. Ya. Ini dua pasangan sudah mendaftarkan ke KPU. Pak Anies Baswedan Muhaimin, kemudian Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Gitu. Pak Prabowo belum, karena masih ada waktu sampai tanggal 25 gitu. Saya ingin pendapat dari Mas Hapusan sebagai Ketua Umum Projo Ganjar. Nah, ini kan seperti main bola, ya. Jadi sedang berlangsung, tapi peraturannya di tengah pertandingan dirubah oleh wasitnya. Ya. Gitu. Nah, ini menyangkut masalah keputusan MK yang seolah-olah memberikan jalan tol, kartu sakti buat sang keponakan Gibran. Ya. Anda punya pendapat hal ini? Jadi karena keputusan ini banyak masyarakat menyampaikan MK itu jadi mahkamah keluarga. Ini kan kita sangat sesalkan. Ini institusi negara yang harus kita amankan. Tapi apapun itu sebenarnya, Profesor Yusril sudah menyatakan bahwa keputusan ini cacat konstitusional. Tapi kalau dipaksakan lagi Gibran, kita bilang Gibran, keponakan itu tadi, untuk calon wakil presiden karena keputusan itu, saya tidak mengerti Pak Rudi, apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kok hukum bisa dipermainkan oleh orang-orang tertentu untuk mencapai kekuasaannya? Ya, saya juga dapat informasi bahwa untuk mengakomodasi Gibran, KPU harus merubah PKPU-nya. Untuk merubah PKPU itu prosedur yang biasa, itu harus konsultasi dengan DPR dan pemerintah. DPR sedang reses sekarang. Gitu ya. Kan artinya secara normatif tidak bisa dilakukan perubahan PKPU gitu. Ya. Apa yang terjadi ya kalau memaksakan diri Gibran jadi cawapres dengan dalih ada amunisi keputusan dari MK? Ya, kalau itu mungkin ini kan kita berandai-andai Pak. Saya bukan yang berandai-andai. Kalau seandainya dipaksakan Gibran ini sebagai calon presiden daripada salah satu calon presiden yang itu, ini kan pemaksaan kehendak. Yang sepatutnya menurut undang-undang adalah seperti yang disampaikan tadi adalah harus dikonsultasikan dengan pemerintah atau DPR. DPR sekarang lagi reses. Kalau mereka paksakan, artinya kan mereka dudukin itu undang-undang, mereka abaikan segala peraturan ini. Hal ini harus dicegah. Pemimpin negara ini harus mencegah hal itu. Jangan sampai itu dilakukan. Negara ini harus berkesinlanjutan. Sikap Projo Ganjar apa? Sikap Projo Ganjar menolak pencalonan itu dan tetap akan tegak pada hukum yang berlaku dan tetap akan mendukung Ganjar apapun katanya. Kalau menurut teman-teman dari Projo Ganjar dengan fenomena drama yang terjadi ini pasca putusan MK ini, sentimen publik itu ke arah Ganjar Mahfud semakin besar atau semakin kecil? Kalau otomatis kalau Projo Ganjar tentu tanpa putusan Mahkamah Konstitusi ini kalau Projo Ganjar itu tetap setia kepada Pak Ganjar, mendukung Pak Ganjar. Tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang tadinya mungkin kita mengerem, tidak menyebarkan tentang cacat-cacat yang diuraikan oleh Pak Yusril tadi, pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, mungkin kita, karena kita bergerak di bawah, kita nggak bergerak di kalangan elit, kita bergerak di bawah, tentu akan kita sampaikan. Artinya, Projo Ganjar ini secara moral berkewajiban untuk mencerdaskan banyak orang lah, supaya dapat memahami tentang berbangsa dan bernegara ini. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Rudi misalnya, bagaimana sikap atau sentimen daripada Projo Ganjar, ya tentu Projo Ganjar kita akan sampaikan kepada masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi itu menurut hemat kita dan aturan yang berlaku pun sebenarnya tidak patut untuk kita hormati. Tapi karena undang-undang mengatakan suatu putusan harus kita hormati. Tapi apakah penghormatan itu adalah suatu menerima? Belum tentu tidak. Kita tidak bisa menerima putusan. Kita punya hak. Kita punya hak untuk menolak. Meskipun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keputusan MK itu final and binding. Betul. Ya. Oke. Projo Ganjar.
Ya. ini bergerak di akar rumput katanya. Akar rumput. Nah, artinya penerimaan masyarakat ya, dengan nempel Pro Jokowi dan Ganjar ini, sedangkan masyarakat yang di bawah juga melihat keanehan-keanehan dari perilaku manuver-manuver yang diduga dilakukan oleh Pak Jokowi ini, ada kendala atau tidak menjelaskan pada masyarakat? Bagi kami kendala itu mungkin bisa aja dah, tapi kami sudah bertekad dari Projo Ganjar, kendala apapun yang menghalangin kami akan tetap lawan dan kami akan tetap bergerak di akar rumput. Jadi tidak ada bagi Projo Ganjar itu menghalangin itu menyurutkan perjuangan. Tapi tetap harus berjuang mencerdaskan masyarakat bawah untuk tetap memilih Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Bapak Profesor Mahfud sebagai wakil presiden. Insya Allah negara ini akan jauh lebih maju dari sekarang. Optimis ya? Optimis. Karena apa? Ya pengalaman berdua ini track record calon presiden dan wakil presiden sangat baik. Dan mereka punya pengalaman yang lengkap untuk memimpin negara ini. Tidak ada masalah di politik identitas. Tidak ada masalah di politik Tidak identitas. ada masalah HAM. Tidak ada masalah HAM. Betul. Jadi artinya kan sangat sia-sia orang yang tidak memilih Bapak Ganjar dan Pak Mahfud ini. Dia menyia-nyiakan haknya. Terakhir Mas Habusan. Siap. Masyarakat di bawah ini masih terbelah gitu. Artinya ada 3 mendukung Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kemudian ada yang mendukung yang lain, tapi ada juga di kantong besar itu floating masa mengambang. Bagaimana seorang Habusan Situmorang sebagai Ketua Umum Projo Ganjar meyakinkan orang yang masih belum memilih ini dengan berbasis berita yang terbaru bahwa ternyata Jokowi kesannya ada kecenderungan kuat itu mendukung bukan Ganjar. Nah itu tadi, seperti yang kita bilang tadi, Projo Ganjar ini adalah bergerak di akar rumput. Kita nggak bergerak di kalangan orang-orang terdidik. Apa yang Anda yakinkan pada masa ini? Ya, bahwa Ganjar itu terbaik dibanding yang lain? Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ini Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini orang baik, punya prestasi, punya integritas, punya moral. Nah, itu akan kita yakinkan. Karena mereka ini yang akan dapat mencapai tujuan daripada bernegara ini. Jadi kalau Projo Ganjar tidak perlu dikhawatirkan bahwa kita tidak bekerja. Kita akan bekerja di akar rumput. Kita tidak bekerja di kalangan elit. Ada salah satu pertanyaan dari masyarakat yang dititipkan ke saya. Siap. Untuk Projo Ganjar ini. Nah, ada kata-kata Projo ini, Pro Jokowi tapi Ganjar gitu. Nanti kalau Pak Jokowi berpihak ke sana, kita apakah masih bisa mengharapkan Projo Ganjar tetap kekeh mendukung Ganjar dan Mahfud? Sekarang ini masih banyak karena memang maaf 1000 kali maaf, mulutnya Bapak Jokowi kan belum menyampaikan bahwa dia berpihak kepada Prabowo. Ini salah satu yang harus kami sampaikan kepada teman-teman pendukung Jokowi tahun 2014 dan tahun 2019 bahwa ini loh pemimpin yang dapat melanjutkan program Pak Jokowi. Kalaupun Pak Jokowi tidak mengatakan secara nyata bahwa mendukung Ganjar atau mendukung siapa, tapi kita akan sodorkan kepada masyarakat bahwa Bapak Ganjar loh yang dapat melanjutkan segala rencana dari Bapak Jokowi. Pertanyaan saya terakhir, paling terakhir, kalau nanti meskipun secara eksplisit mungkin tidak disampaikan oleh beliau gitu ya. Ini pertanyaan ulangan ini, meyakinkan saya dan publik ini. Kalau ternyata ada indikasi kuat bahwa Pak Jokowi mendukung bukan Ganjar gitu, sikap dari Projo Ganjar? Sikap Projo Ganjar tetap akan mendukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Bapak Profesor Mahfud sebagai wakil presiden. Tidak tergoyahkan? Tidak tergoyahkan karena apa? Saya harus sampaikan, kami dulu mendukung Bapak Jokowi bukan karena diarahkan. Pak Jokowi tidak pernah mengundang kita untuk mendukung dia. Tapi kami serta-merta secara sukarela karena kami lihat pada masa itu Pak Jokowi adalah pemimpin yang baik. Pemimpin yang dapat mengakomodasi kepentingan rakyat. Pemimpin yang mendengar suara rakyat.
Sekarang pun kami bebas. Bebas kami menentukan pilihan kami. Kami tidak tergantung kepada telunjuk Bapak Jokowi. Walaupun kami mempergunakan tidak tegak lurus pada arahan Jokowi. Bukan tegak lurus kepada Jokowi, artinya adalah arahan Jokowi maksudnya. Oh, kita enggak. Oh, okay. Kita tidak tegak lurus pada Jokowi bukan berarti kita menunggu arahan Bapak Jokowi. Kita ini orang-orang sehat, Pak. Orang-orang sehat yang bisa membedakan mana yang menurut hemat kita baik. Okay. Bukan karena Bapak Jokowi, maaf sorry to say, saya belum pernah dikasih Bapak Jokowi 1 perak uang. Okay. Jadi tidak ada alasan. Ada nggak diangkat jadi komisaris atau? Saya mendukung Bapak Jokowi, terus terang saya sampaikan Pak Rudi. Saya mendukung Pak Jokowi dari tahun sampai dari semula dia wakil calon gubernur, saya dukung beliau. Nama relawan saya dulu Penus, Persada Nusantara. Okay. Karena kita nggak baik, ya kan gitu Pak. Jadi karena kebaikannya itulah kita dukung dia. Jadi kita tidak apa sih namanya Pak? Tidak tergantung pada telunjuk dia lah. Sorry to say kita bilang Pak. Tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Tidak mengharapkan pamrih apa-apa. Seperti yang kita bilang tadi, saya dukung dia supaya saya mau jadi komisaris, enggak lah Pak. Saya punya pekerjaan. Saya punya pekerjaan. Bagi saya dan teman-teman yang lain adalah bagaimana negara ini lebih baik Pak. Seperti pidatonya Pak Mahfud, ini yang harus berkesan. Begitu penegakan hukum, 50% masalah negara terselesaikan. Pak Mahfud ahli hukum. Dia punya pengalaman di semua institusi dan negara. Punya nyali untuk menegakkan hukum. Karena dia tidak tersandar dengan kepentingan, Pak. Enggak tersandera ya, oke. Iya, tidak tersandar dengan kepentingan. Demikian juga dulu Bapak Jokowi. Kita pilih dia karena dia tidak tersandar dengan kepentingan. Kita pikir begitu. Ya, kita pikir begitu. Iya kan? Kita pikir dulu begitu. Tapi kalaulah misalnya Pak, sorry to say, kalaulah misalnya Bapak Jokowi menyorong anaknya Pak Gibran atau anaknya diseret-seret dan diaminin Pak, diaminin. Ya tentu kan kita bertanya Pak. Anda kecewa nggak? Kalau dibilang kecewa, sangat kecewa Pak. Begitu saya ada informasi bahwa Gibran mau dicalonkan ke sana yang terakhir, rasanya kita mau nangis Pak. Bukan nangis kita takut kalah Pak Ganjar, enggak. Sorry itu saya Pak Ganjar pasti menang. Oke. Tapi kita menangisnya itu kok bisa ya yang tadinya kita kawal secara baik-baik nama baik dia, tapi di ujungnya ini yang kita sesalin Pak, bukan apa-apa. Bukan kita takut Pak Ganjar kalah, enggak Pak. Sorry itu saya lah. Jadi seperti kita kok seperti panas setahun dihapus hujan sehari gitu. Iya betul. Gitu ya. Betul. Ya. Kita punya perasaan yang sama. Saya juga mendukung beliau dari awal. Ya, kita sudah mengingatkan berkali-kali bahwa akan ada resistensi dari civil society, mahasiswa, kemudian rakyat, dan kita tidak lagi bisa yang seperti Mas Habusan sampaikan bahwa kita tidak tergantung dengan telunjuk Pak Jokowi. Kita mempunyai nalar, kita mempunyai pertimbangan, dan tetap sama-sama menjaga Indonesia. Dan Projo Ganjar tetap punya keyakinan bahwa yang bisa menjaga Indonesia untuk mencapai Indonesia maju, Indonesia gemilang tahun 2045 hanya Ganjar dan Mahfud. Pak Mahfud. Itu keyakinan kita, Pak. Yes, itu keyakinan kita. Tapi sebelum mungkin kita akhirin pembicaraan kita ini, Pak, saya hanya mau sampaikan, Pak, sejarah Projo. Sejarah Projo ini, Pak, ya, didirikan sebenarnya oleh orang-orang PDIP. Di antaranya adalah Pak Gunawan yang sudah wafat. Saya punya catatan, Pak. Saya punya catatan, Pak, ya. Mereka mulai mendeklarasikan Projo ini adalah yang disebut dengan petisi Depok 12 Maret tahun 2014. Dengan serta-merta mereka mengatakan, ini Pak pernyataannya Pak ya, biar saya bacakan. Pertama, pernyataan sikap dan rekomendasi politik kader dan simpatisan PD Perjuangan bersama komponen bangsa pro Jokowi untuk rakyat. Ini judul apanya mereka. Yang pertama mereka katakan di sini, Pak. Pertama, kami rakyat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PD Perjuangan, yang telah merestui dan memberikan rekomendasi kepada Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden sebelum Pileg tanggal 9 April 2014. Kedua, kami rakyat merupakan kepada segenap komponen bangsa bergotong royong demi tercapainya kemenangan besar PDIP Perjuangan
dan terwujudnya cita-cita Trisakti Bung Karno dan selanjutnya. Artinya Pak, yang mau ini kita dokumen pendirian Projo. dokumen pendirian Projo Pak. Siapa yang tanda tangan? Ini ditandatanganin oleh satu Budi Ari Setiadi, Yongki, Bapak Gunawan, Wirya Saroyo yang sudah wafat. Artinya di sini Pak yang mau kita sampaikan, kalau Projo Ganjar hari ini adalah mendukung Ganjar, artinya kami mengembalikan akar kami ke akarnya. Itu ya, sesuai dengan basic awalnya bahwa Basic awalnya. Ini ditandatanganin oleh kurang lebih 24 orang. Dan hanya yang tinggal di sana Pak. Ini semua yang penandatangan ini ada 24 orang. Itu semua berpihak kepada. ada berapa orang yang masih? Ada yang tanda tangannya Yang berpihak pada Budi Ari berapa orang? Yang ada sekarang ini Pak, yang berpihak kepada Budi Ari sini hanya satu orang, namanya ada di sini. Hanya satu orang Pak. Yang sekarang berpihak, pendiri Projo loh Pak ya. Pendiri Projo, oke. Jadi sisanya itu ada di mendukung Projo Ganjar. Mendukung Projo Ganjar dan mendukung Bapak Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai untuk pemimpin negara ini Pak. Baik, terima kasih Mas Habosan. Ini menarik ini karena saya mendapat banyak titipan pertanyaan dari publik bahwa sebetulnya Projo Ganjar itu apa dan bagaimana? Kok bisa terbelah begitu? Karena dulu Projo ini kan sangat terkenal sebagai organ relawan yang loyal pada Pak Jokowi. Betul. Tapi saya tadi mendapatkan pencerahan dari Pak Habosan bahwa loyalitas Projo yang Anda dukung, Projo Ganjar ini bukan loyalitas yang buta gitu loh. Tidak. Dengan nalar dan akal sehat gitu ya. Iya, betul. Tetap untuk apalagi ada dokumen tentang apa namanya pendirian Projo. Bahwa ini ada orang-orang PDIP yang berperan pada waktu pendirian Projo. Pak Gunawan. Saya hanya mau sampaikan satu lagi Pak. Ini yang harus diingat oleh banyak orang dan harus diketahui oleh banyak orang. Waktu pengangkatan menteri tahun 2019, ini harus diketahui. Saya punya data, saya punya bukti dan punya keterangan. Budi Ari waktu itu pemimpin Projo yang ada sekarang, yang Projo itu datang kepada Pak Gunawan untuk mengemis-ngemis supaya nelponin Pak Jokowi. Ini harus diingat Pak Jokowi juga. Minta jabatan. Minta jabatan. Oh iya. Katanya dulu ada rencana untuk membubarkan diri gitu. Itu salah satu ancaman. Ini yang harus diketahui oleh banyak orang bahwa satu, Pak Budi Ari datang ke Solo ke rumahnya Pak Gunawan untuk minta jabatan supaya ditelepon. Waktu itu ini keterangan daripada ponakannya Pak Gunawan kepada saya. Pak Gunawan telepon Pak Jokowi. Pak Jokowi sampaikan, sudah tidak ada job menteri, yang ada wakil menteri diterima. Itulah dia pertama jadi wakil menteri desa Pak. Akhirnya nggak jadi bubar. Tidak jadi bubar karena nikmat Pak. Artinya gini, ini ada ancaman. Ancaman ya. Inilah teman-teman Projo atau teman-teman relawan yang dulu. Oke, ini lagi menarik ini. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan dengan cerita ini? Yang mau saya sampaikan satu, bahwa ada orang-orang melakukan sesuatu bukan dengan tulus, tapi karena suatu jabatan, karena suatu materi. Ada pamrih. Ada pamrih. Dan meninggalkan orang yang mendukung dia. Ini teman-teman relawan yang lain yang masih mungkin mendukung dia supaya berpikir. Jangan dibuat jadi kuda lumping, kuda tunggangan gitu Pak. Nah, itu yang mau saya sampaikan pesannya. Mari kita pergunakan akal sehat kita untuk kepentingan bangsa ini. Itu yang mau saya sampaikan Pak. Oke, terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Rudi atas undangannya. Oke, baik. Sahabat Indonesia, demikian ngobrol saya dengan Pak Habosan Situmorang, Ketua Umum Projo Ganjar, sudah dengan jelas menyampaikan bagaimana sikap Projo Ganjar dan apa kaitannya dengan Projo yang dipimpin oleh Budi Ari yang kemarin mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto. Sudah jelas dan ada yang menarik yang saya underline bahwa 80% warga Projo di seluruh Indonesia menurut Mas Habosan justru mendukung Projo Ganjar. Siap. Ini yang perlu disampaikan dan ada penjelasan ini yang mungkin yang disampaikan Mas Habosan dulu di media bahwa Projo yang dipimpin Budi Ari seperti Projo dengan gerbong kosong. Nah, ini perlu disampaikan. Nanti kalau Mas Budi Ari atau siapapun yang ingin
mengkonter jawaban Mas Hapusan, dengan senang hati saya memberikan tempat untuk memberikan klarifikasi, untuk memberikan jawaban atau memberikan pandangan-pandangan yang lain. Tapi ini harus saya sampaikan bahwa ini demokrasi. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Hapusan based on data, based on fakta juga. Jadi tetap kami harus sampaikan, dan tetap juga kami juga harus berpikir kalau Mas Budi Ari, ini teman saya juga Pak, untuk Pak. mau mengklarifikasi atau mungkin mengutus orangnya untuk memberikan pandangan-pandangan, karena anak bangsa akan tetap memberikan panggung untuk Anda. Saya undang dari Mas Budi Ari dan kawan-kawan kalau untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Mas Hapusan Situmorang. Tapi yang satu hal yang penting yang dikatakan oleh Mas Hapusan, kita mendukung seseorang bukan karena pamrih, tapi mendukung seseorang karena ada tujuan utama, yaitu menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.